denganmu. Bapakku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu. Bapa, ini aku anakmu, Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Bapakku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu. Bapa, ini aku anakmu, Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang semua yang percaya katakan amin.
Yuk ikut aku, kita akan susul Joy dan Elisa. Let's go! Jo, lihat itu. Jalan mana ya yang harus kita lewati? Iya ya, El. Coba kita lihat. Sebelah sana, apa yang kamu lihat, El? Jo, di sana ada taman. Kita lewat jalan ini aja yuk. Tunggu dulu, El. Ini jalan bernama Jalan Kebenaran. Kok sepertinya aku pernah dengar ya? Akulah Jalan Kebenaran. Benar Jo, aku ingat sekarang. Kita pilih jalan ini ya. Jo, panas sekali di sini. Iya, El. Aku juga haus. Yuk kita cari air. Gimana nih Jo? Aku haus banget. Di mana ya kita bisa menemukan air? Apa kita pulang aja ya Jo? Tapi bagaimana caranya? Yuk kita berusaha lagi. Aku percaya kita pasti bisa menemukan air. Oh, aku ingat, El. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Dalam Yesus. Yesus Kristus. Tidak! Jo, pintunya tertutup batu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus pindahkan batu-batu ini. Apa? Ayo, El, kita pasti bisa. Kita harus keluar dari tempat ini. Ingat, El, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke Jo, kita pasti bisa di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita pasti bisa di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita pasti bisa di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Kalian berhasil anak-anakku, dan terus perkatakan firman-Ku. Shalom adik-adik Joel Kids semua. Wow, seneng banget hari ini Kak Mel bisa ketemu sama adik-adik Joel Kids nih. Kak Mel percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang damai sejahtera. Pokoknya luar biasa lah keadaan kalian. Kak Mel percaya itu loh. Adik-adik Joel Kids, sekarang Kak Mel mau ajak kalian untuk mendengarkan suatu cerita. Cerita dari apa, Kak? Cerita dari tokoh Alkitab yang hari-hari ini Kak Mel lagi suka banget nih sama dia. Karena tokoh Alkitab ini punya iman yang besar sama Tuhan. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai bapak orang beriman. Wow, keren banget gak adik-adik? Keren banget. Kak ada yang tahu nggak kira-kira siapa nama tokoh Alkitab yang mau Kak Mel ajak cerita? Yang mau Kak Mel ceritakan ke kalian? Siapa namanya? Coba ya lebih keras lagi, lebih keras. Namanya Abraham, betul banget. Wow, keren-keren ya kalian ya. Ternyata tahu loh, bahkan baru dikasih spill dikit aja. Ternyata langsung tahu nama tokoh Alkitab yang Kak Mel mau ceritakan hari ini. Betul, namanya Abraham. Abraham hari itu dia mendapatkan janji dari Allah adik-adik. Kalau keturunannya akan sangat banyak. Bahkan seperti pasir di tepi laut. Wow, sangat banyak. Tapi ketika Abraham mendapatkan janji Allah itu, dia bahkan belum punya anak satu pun.
Tapi karena Abraham punya iman yang percaya yang kuat sama Tuhan, dia terus percaya, dia terus tunggu anaknya. Sampai 25 tahun. Bayangin, dia nunggu anaknya sampai selama itu. Ketika 25 tahun Abraham menunggu, pada masa tuanya, akhirnya istrinya hamil dan melahirkan seorang anak. Seorang anak laki-laki yang dinamai Ishak. Ishak tumbuh semakin besar, ya kan, penuh cinta dari Abraham. Sampai suatu hari Allah ingin melihat iman Abraham. Apakah iman Abraham masih sama seperti dulu ketika dia menanti-nantikan anaknya? Allah mau melihat itu. Allah suruh Abraham untuk pergi ke atas Gunung Moria, mempersembahkan korban bakaran untuk Allah. Tapi nggak Abraham sendiri loh. Abraham pergi bersama dengan Ishak anaknya. Abraham nurut-nurut aja. Dia pergi ke atas Gunung Moria bersama dengan anaknya. Ketika berjalan ke atas, ya kan, semakin naik, anaknya sadar nih, si Ishak sadar. Loh, kok nggak ada domba yang dibawa sama bapakku ya untuk mempersembahkan korban ya? Akhirnya si Ishak tanya, mana dombanya? Kenapa kita pergi mau mempersembahkan korban tapi nggak bawa domba? Dan Abraham percaya nanti Allah yang menyediakan. Dia jawab seperti itu. Oh, Ishak percaya-percaya aja sama Abraham. Dia naik ke atas lagi. Sampai ke tempat mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Abraham menyiapkan semuanya, menyiapkan kayunya. Dia siapkan semua mezbahnya. Sampai tiba-tiba Abraham mengikat Ishak karena Ishaklah yang akan dipersembahkan. Ishak tahu, oh ternyata aku yang akan dipersembahkan. Tapi Ishak memilih untuk diam. Abraham angkat Ishak, Abraham taruh ke atas mezbah. Dan Abraham sudah mau untuk mengorbankan Ishak. Tapi Allah langsung berkata kepada Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan dia. Allah sudah melihat bahwa Abraham setia kepada Allah. Abraham taat kepada Allah. Allah lihat kesetiaan yang Abraham miliki. Iman percaya yang Abraham miliki. Dan akhirnya Abraham lihat ke sekeliling, ada domba yang disediakan Allah. Dan mereka mempersembahkan korban dengan domba itu tadi. Wah, dari cerita tadi kita belajar Abraham punya iman yang sangat besar kepada Allah. Dia bahkan rela memberikan anaknya satu-satunya yang sangat dia cintai. Dia sudah tunggu lama. Tapi ketika Allah minta, Abraham mau berikan kepada Allah. Dia punya iman percaya kepada Allah yang sangat besar loh adik-adik. Kira-kira apakah kita punya iman seperti itu juga? Terus gimana sih caranya supaya kita punya iman percaya yang seperti Abraham miliki? Kita mau belajar sama-sama ya? Yuk, tangannya Kak Mel ajak semua dilipat. Duduk yang rapi lagi. Kita mau belajar sama-sama. Oke adik-adik, Kak Mel punya suatu perumpamaan nih. Mumpung tadi Kak Mel tuh dikasih sama temennya Kak Mel. Nih, lihat deh. Ini nggak kelihatan ya dari situ ya. Ini tuh biji adik-adik. Tuh. Tapi kecil-kecil. Emang sangat kecil nih. Bahkan nih Kak Mel aja nggak bisa nunjukin ke kalian karena kecilnya ya kan. Sangat kecil. Tapi kalian tahu, biji yang kecil ini bisa jadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang luar biasa loh. Tapi kalian tahu nggak caranya gimana? Lihat nih. Di depan Kak Mel udah ada apa? Ya, udah ada tanah, udah ada segala macamnya. Biji ini bisa bertumbuh kalau Kak Mel tanam di dalam tanah. Coba ya, ini Kak Mel ambil yang banyak, supaya ketika tumbuh jadi banyak juga. Kak Mel ambil bijinya, nih Kak Mel sudah masukin dalam sini ya, mungkin nggak kelihatan ya. Nih, terus Kak Mel ambil tanah. Nah, masukin nih. Dah, kayak gini. Menurut kalian nih, tadi Kak Mel udah masukin ya biji, terus Kak Mel kasih tanah. Kira-kira menurut kalian, Kak Mel tunggu, bijinya akan bertumbuh nggak? Gimana menurut kalian? Bertumbuh nggak? Kenapa kok nggak bertumbuh? Karena nggak Kak Mel kasih air, nggak Kak Mel kasih pupuk. Biji ini udah Kak Mel masukin ke dalam wadahnya, Kak Mel kasih tanah, Kak Mel juga harus siram ya.
Kak Amel kasih air, Kak Amel siram. Nah, dah. Ketika Kak Amel siram, Kak Amel tunggu. Dia lama-lama akan bertumbuh. Tapi ketika dia bertumbuh, dia perlu sesuatu yang lain selain air. Yaitu, apa nih? Ya, pupuk. Tanaman ini, Kak Amel harus kasih pupuk. Kak Amel harus rawat, kasih air, kasih pupuk. Sampai akhirnya dia bertumbuh makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Siapa yang di sini punya, di depan rumahnya atau di dalam rumahnya, punya tanaman? Nggak tahu tanaman bunga lah, nggak apa-apa. Atau mangga mungkin. Atau tanaman apapun yang kalian punya. Mesti pagi-pagi mama atau papa suka ya nanam tanamannya itu disiram air, dikasih pupuk. Supaya apa? Dia tumbuh subur, tumbuh jadi tanaman yang subur dan bahkan mungkin bisa berbuah. Buahnya lebat dan kalian bisa rasakan buahnya itu mungkin manis ya kan. Kalau tanaman mangga, mangganya manis, enak karena tanamannya dirawat. Dari perumpamaan ini, Kak Amel mau ajak kalian untuk belajar sesuatu. Biji ini adik-adik, yang kecil ini ibaratnya adalah iman kita. Dan tanah itu adalah hidup kita. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, ada iman dalam hidup kita. Ditaruh ada iman. Tapi kalau cuma gitu aja, iman itu nggak bisa bertumbuh adik-adik. Iman itu perlu juga sesuatu yang diberikan supaya iman itu bisa bertumbuh. Kalau tanaman tadi pupuk, kalau iman adalah firman Tuhan. Firman Tuhan jadi pupuk yang paling keren, paling jos, paling ampuh pokoknya. Buat iman itu bertumbuh. Makin besar, makin besar, makin besar. Dan berbuah. Kita bisa rasakan buahnya. Orang-orang di sekeliling kita juga bisa rasakan buahnya. Dengan firman Tuhan. Di Roma 10 ayat 17, yang jadi ayat hafalan juga kita hari ini. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus kita dapatkan dari mana? Dari Alkitab. Siapa di sini yang selalu membaca Alkitab setiap harinya? Angkat tangan. Wow, banyak banget. Adik-adik Alkitab keren semua. Ternyata semuanya membaca Alkitab. Keren. Ditingkatkan ya. Harus setiap hari membaca Alkitab. Karena firman Tuhan itu menguatkan hidup kita. Selain baca Alkitab, kita juga harus datang kalau minggu. Datang sekolah minggu. Dengerin firman Tuhan nih kayak sekarang ini. Kalian mendengarkan firman Tuhan. Itu membuat iman kalian bertumbuh dan menjadi kuat. Dan lama-lama iman tersebut akan berbuah. Buahnya bisa dirasakan orang-orang di sekeliling kita. Buahnya apa? 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera yang bisa orang-orang sekeliling kita rasakan dan hidup kita juga rasakan. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan menguatkan iman. Seperti kisah Abraham tadi. Dia punya iman yang kuat sama Tuhan. Kita juga mau kan punya iman yang kuat sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan nanti kalian alami, kalian tak percaya sama Tuhan. Kalau Kak Mel kasih contoh nih. Contoh, kalian punya barang yang paling kalian suka, paling kalian senang. Tiba-tiba Tuhan minta, atau mama papa minta. Mana coba? Kamu mainan itu terus soalnya. Jadi nggak membaca Alkitab, jadi nggak belajar. Tapi ketika kalian marah, ketika kalian berontak, nah bisa dinilai sendiri kira-kira hidup kalian seperti apa. Tapi ketika kalian mau, kalian berani memberikan kepada mama papa, oke mah, ini aku akan kasih. Ketika Tuhan minta mungkin, itu artinya iman kalian dalam Tuhan itu kuat. Karena apa? Semuanya itu jadi karena pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita baca firman, ketika kita dengarkan firman Tuhan itu yang menguatkan hidup kita, menguatkan iman kita. Siapa yang di sini mau imannya semakin kuat dan semakin kuat? Angkat tangannya dua-dua, yang tinggi. Sama-sama coba katakan haleluya. Haleluya. Wow, keren. Semuanya mau ya, imannya bertumbuh, imannya menjadi kuat. Kita berarti janji sama-sama, kita mau baca Alkitab, kita mau dengarkan firman Tuhan. Jangan sampai ya, HP yang Tuhan kasih untuk kalian,
itu malah kalian pakai cuma untuk nonton YouTube yang nggak berguna, cuma untuk nonton apalagi main game, tapi kalian nggak pernah dengerin firman, kalian nggak bahkan mungkin nggak ada aplikasi Alkitab di HP kalian. Jangan sampai ya. Kita diberi sama Tuhan suatu fasilitas, ya kan, HP mungkin itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diberi HP, artinya supaya apa? Supaya ketika mungkin Alkitab fisik ini nggak ada di depan kita, gitu, kita lagi di sekolah atau kita lagi di mana, mungkin di mobil, atau mungkin kita lagi di suatu tempat yang kita nggak bawa Alkitab fisik. Dengan HP ini kita bisa buka Alkitab, kita tetap bisa dengerin firman, kita tetap bisa baca firman yang membuat iman kita semakin hari semakin kuat. Jangan sampai ya segala kemudahan malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi biarlah apa yang Tuhan berikan, segala berkat yang Tuhan berikan, buat kita semakin dekat dan semakin dekat sama Tuhan. Amin? Percaya semua? Percaya ya? Yuk, Kak Amel mengajak semuanya, kita tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan, firman-Mu yang kami baca, itu menguatkan iman kami Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan, kami berjanji Tuhan dalam hidup kami mau terus membaca firman-Mu, kami mau terus dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami mempunyai iman yang makin bertumbuh menjadi kuat dan bertumbuh subur dan berbuah lebat Tuhan. Buahnya bisa kami rasakan dan orang-orang di sekeliling kami juga rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang meteraikan setiap firman hari ini Tuhan. Setiap anak-anak dimanapun mereka berada, kami percaya firman yang disampaikan tidak menjadi sia-sia, tapi firman yang disampaikan jadi berkat buat hidup mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Wow, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau selesai, kita mau terima berkat yang dari Tuhan ya. Tangannya diangkat semua dua-dua yang tinggi. Matanya ditutup, kita mau terima berkat yang utuh dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami dari awal ibadah sampai akhir ini Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkat 9 buah roh sukacita Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan. Berkat kesehatan Tuhan. Berkat damai sejahtera Tuhan. Berkat ya untuk keluarga kami Tuhan. Keluarga besar kami juga Tuhan. Berkat kepintaran akal budi Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Biar di setiap sekolah kami Tuhan Kau yang selalu sertai Tuhan. Ada nilai-nilai yang terbaik yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat yang Kau berikan buat orang tua kami juga Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang sertai kami Tuhan selama seminggu ke depan, dan pertemukan kami lagi Tuhan di tempat ini masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan, dengan keadaan yang lebih sukacita, lebih semangat, lebih sehat lagi Tuhan, dan kami mau ibadah lagi Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye adik-adik Jalkit semua, sampai jumpa minggu depan. Oh, oke lah kalau begitu. Beril akan berkata-kata terus. Bel dapat uang, Bel dapat uang. Tapi itu kan bukan perkataan firman ya. Oke lah, Bel akan bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi Bel bilang bersukacitalah. Bye-bye teman-teman.